Pemrograman berorientasi objek. Pemrograman berorientasi objek merupakan pendekatan pengembangan perangkat lunak atau program yang memiliki struktur berbasis objek yang dapat berinteraksi satu sama lain untuk memenuhi satu tujuan. Pentingnya pemrograman berorientasi objek. Pemrograman berorientasi objek penting untuk dipelajari oleh pelajar pemrograman karena konsep pemrograman berorientasi objek menjadi konsep pemrograman modern sekarang ini. Berikut alasan lebih lanjut pentingnya mempelajari pemrograman berorientasi objek. A. Memiliki kemampuan pemeliharaan program yang cepat dan efisien. B. Mempercepat waktu pengembangan. C. Mendukung kerja satu tim saat pemrogram. D. Mudah menerjemahkan dari model bisnis dalam model pemrograman. Paradigma pemrograman selain berorientasi objek akan bekerja dengan baik. Penerapan kelas, objek, struktur sekuensial. dan PKG. Kelas adalah sekuensial adalah struktur runtunan yang terdiri dari satu atau lebih instruksi. Ciri-ciri objek secara Adapun sebagai contoh karakteristik Mobile Legends, struktur Free Fire, sekuensial sebagai berikut: 1. Urutan dan linear. Battle of the 2. Dam. Tidak ada percabangan dan pengulangan. Merupakan objek 3. dari Keterbatasan kelas dalam fleksibilitas. Sedangkan objek adalah turunan dari kelas. Penjelasan mengenai elemen-elemen dalam kelas. 1. Nama kelas harus mengikuti aturan penamaan identifier dalam bahasa C++. B. Atribut data. Atribut adalah variabel-variabel yang menyimpan data atau informasi dalam sebuah kelas. C. Konstruktor. Konstruktor adalah metode khusus yang digunakan untuk menginisialisasi objek saat dibuat dari kelas. Metode adalah blok kode yang melakukan tugas atau operasi tertentu dalam kelas. Objek adalah gabungan antara beberapa data dan fungsi yang masing-masing bekerja bersama dengan tidak dapat dipisahkan. Membuat objek. Untuk menciptakan objek dari suatu kelas harus diawali oleh nama kelas, kemudian dilanjutkan nama objeknya. Setelah objek dibuat, selanjutnya dapat mengakses atribut dan metode yang ada pada objek tersebut dengan menggunakan operator titik. Metode atau metode adalah prosedur yang diprogram yang didefinisikan sebagai bagian dari sebuah kelas dan bersedia untuk setiap objek yang diinstansiasi dari kelas tersebut. Sintaksis dasar deklarasi metode dalam bahasa C++ sebagai berikut. Ada A. Modifier, B. Tipe nilai kembalian, C. Nama metode, D. Parameter masukan, dan E. Return value. Macam-macam akses modifier. Pada akses modifier dalam pemrograman berorientasi objek adalah hak akses yang diberikan kepada variabel, metode, atau kelas untuk mengatur tingkat aksesibilitasnya. Akses modifier terdiri atas private access modifier. Private access modifier adalah jenis modifier yang digunakan untuk menyembunyikan data atau fungsi anggota kelas dari kode di luar kelas itu sendiri. 2. Protected access modifier. Protected
Protected Access Modifier adalah salah satu jenis access modifier yang digunakan dalam bahasa pemrograman seperti C++ untuk mengatur aksesibilitas dari kelas, atribut, dan metode. Access Modifier. Public Access Modifier adalah jenis modifier yang digunakan untuk membuat anggota kelas, baik variabel maupun fungsi, dapat diakses dari mana saja dalam program, baik dari dalam kelas itu sendiri maupun dari luar kelas. Default Access Modifier. Access Modifier default dalam C++ yang juga dikenal sebagai access modifier tidak ada mengindikasikan bahwa anggota kelas, baik variabel maupun metode, akan memiliki tingkat akses yang sama dengan tingkat akses kelas itu sendiri. Karakteristik PPO. Pewarisan adalah salah satu konsep kunci dalam paradigma pemrograman berorientasi objek atau biasa disebut PPO. Karakteristik PPO ini termasuk 1. Enkapsulasi. Enkapsulasi atau pengapsulan adalah membuat properti menjadi modifier privat sehingga dapat melindungi data dan membuat kelas mudah dikelola. 2. Interface. Interface adalah sebuah konsep yang memungkinkan untuk mendefinisikan sebuah set dari metode tanpa memberikan implementasi konkret dan metode tersebut. Polimorfisme. Polimorfisme atau polimorfis adalah kemampuan untuk mempunyai beberapa bentuk kelas yang berbeda. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan ataupun ucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.